Suya, Ya? cewek-cewek yang sebelah kiri saya belum tentu bener. Apa tuh? Apapun yang terjadi di masa lalu, yang tersisa emosi, rasa dendam, kekecewaan, apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan lebih nyaman ketika mengempaskan energi-energi tersebut, oke? Lebih nyaman lagi, biarkan terus, hancurkan kembali sisa-sisa energi negatif yang terjadi, oke? Dan malam hari ini kita kedatangan kandidat spesial. Seseorang pria yang ingin mencari jodohnya di garis tangan. Ini adalah high quality jomblo ya. Yang dia susah maksudnya. Susi itu susah dan sulit ya kan. Sulit mencari jodohnya karena dia masih belum bisa move on dari masa lalunya. Oke, kalau begitu ya. Ini gimana cowok-cowok? Nggak apa-apa ya. Karena gini, karena masalahnya cewek-cewek yang di sini pada komplain ke gue, Mas ini kok ceweknya pada, cowoknya kok pada culun-culun semua di sini. Ya kan? Mereka pada bilang begitu. Nah makanya akhirnya ini sementara ini supaya kalian bisa besok apa ya, touch up, make up, segala macam biar nggak culun lagi. Kita kasih contohnya nih yang cewek-cewek ini pada pengen nih, ya. Ya udah, kalau begitu kita tanya saja untuk orang yang ada di belakang saya ya. Oke, untuk orang yang di belakang saya, ceritakan masa lalu kamu seperti apa? Saya seorang Artinya pernah keluar dari penjara? Iya betul. Berapa kali di penjara? Dua Berapa kali di penjara? 2 kali. 2 kali. Nih, para cewek-cewek ini berminat gak nih? Entar dulu, dia kan udah jujur. Oke, santai dulu. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh ceritain lagi masa lalu seperti apa? Saya kalau berpikir itu pendek dan cenderung. Wah. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Maksudnya susah diajak komunikasi, agak-agak lola gitu. Kalau boleh tahu, kamu di penjara terakhir gara-gara kasus apa terakhir? Narkoba. Apa? Narkoba. Narkoba. Apa maksudnya narkoba? Iya, saya suka pakai barang haram. Suka pakai barang haram. Pernah menikah? Pernah, tapi Nah, tenang. Tapi apa? tapi saya nggak dianggap gitu. Oh. Oke, sekarang usahanya gimana? Usahanya kamu cukup maju gak? Kenapa? Kamu gimana? Usaha cukup maju sekarang? Semua yang saya miliki udah habis, saya nggak punya uang lagi. Tapi kamu merasa diri kamu tampan nggak? Kalau kata orang, saya biasa-biasa aja. Oh, makanya karena kamu biasa-biasa aja sampai kamu gak dianggap sama istri kamu ya dulu ya? Iya, udah biasa-biasa aja, nggak punya duit lagi. Udah, Kenapa? udah muka saya biasa-biasa aja, saya nggak punya uang juga. Wah, gimana nih? Para wanita di sini ada yang mau milih nggak nih? Hah? Kamu gimana? Hah? Gak ada yang mau? Yang di atas kamu di apa ya? Cewek-cewek ini pada ragu-ragu sama kamu dan kayaknya nggak tertarik sama kamu, gimana nih? Mas Uya, Mas, Yes. setidaknya saya udah jujur dan nggak munafik seperti yang ada di sebelah kanan saya semua. Lu munafik loh.
Ada yang mau ngomong lagi nggak sih cewek-cewek? Ada yang mau ngomong lagi nggak sama kandidat di atas? Lagian juga Mas Uya, Ya? cewek-cewek yang sebelah kiri saya belum tentu bener. Bangun. Mas, tolongin Mas. Mas, tolongin Mas. Ini pingsan apa pura-pura pingsan lo? Kamu kenapa pingsan tadi? Hah? Kaget Mas, shock banget. Perasaan di sini berminggu-minggu lo nggak pernah pingsan di gue? Gak ada yang kayak gini Mas. Gue yang duluan kesini. Gue juga duluan kesini ya. Tadi lo ngata-ngatain dia, sekarang lo berebutan, lo gimana lo? Iya kan belum. Ya tahu kalau dia. Aduh, lo bagi tribun, bagi tribun. Dia aku aja ya. Oke. Semua balik tribun. Jangan lupa pilih aku ya. Iya. Jangan lupa pilih aku juga ya. Nomor 12. Iya. Mas Uya, mereka agresif sekali Mas. Ya makanya, selama saya di sini, di berapa bulan acara ini kita udah lebih nih. Dan saya di sini di acara rating nomor 1 di malam hari ini itu ya. Saya belum pernah lihat cewek-cewek histeris begini. Atau jangan-jangan ini ini efek siluet ya? Coba, Chris aja coba lo di bawah Chris. Gantian gua. Gantian. Bentar. Coba siluet. Chris, Hatta, nanya, saya nanya. Oke. Ceritakan masa lalu kamu. Ya. Yang di belakang siluet ini, apa masa lalu kamu? Jadi gini, saya itu orangnya ganteng. Gimana, suka nggak? Dunia ini nggak adil. Saya belum pernah di penjara loh, saya nggak pernah di penjara. Dia dua kali di penjara berteriak-teriak. Waduh, tapi saya nggak mau masuk penjara kalau cuma untuk diteriak-teriakin. Jangan Mas. Iya. Nggak enak di dalam, nggak enak. Chris Hatta, seorang laki-laki tampan yang memiliki kisah percintaan yang rumit, merasa selalu dikhianati oleh wanita yang disayanginya. Menurut pengakuannya, dia menginginkan sosok wanita cantik dan tidak munafik. Mampukah Chris Hatta menemukan sosok idamannya tersebut di garis tangan? Oke. Ya udah, sekarang gini aja deh ya. Intinya adalah Chris Hatta di sini, kamu datang ke sini kan berarti belum punya pasangan dong? Iya. Belum punya pasangan ya? Oke, dan sekarang mau tanya, kriteria wanita idaman Chris Hatta seperti apa? Belum dijawab udah pada ini. Belum dijawab. Sabar. Oke, gini. Ya. Kira-kira nih Chris Hatta, dari cewek-cewek ini ada yang lo suka nggak? Menurut lo? Yang kira-kira masuk kriteria lo sedikit? Paling yang mendekati aja kali ya. Mendekati. Tuh, yang itu. Yang mana itu? Nomor 20. Nomor 20, mundur, turun. Nomor 20, turun.
cewek ini mirip Hilda ya. Oh, jadi sementara ini kalau apaan? Lo sekolah dulu yang benar. Oke. Ini kira-kira yang seperti ini kamu apa? Secara fisik paling suka ya? Iya, ya kalau dari badannya tinggi. Hah? Ada keributan. Baru aja. Baru juga dipilih. Ya udah, belum nanya namanya siapa? Okta. Okta, apa kabar? Bisa. Ya. Bentar ya, Okta ya. Ya. Waduh, ada keributan apa nih? Kenapa, Doni? Ada apa, Don? Apa sih? Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ini apa nih? Nabrak juga. Tunggu dulu. Lo jadi siapa? Bentar, ya, ngobrol dulu. Ini nih kaca pecah berantakan begini. Ya ampun. Lo nyari Chris Hatta ini maksudnya apa? Ya gue kenapa? Lu ambilin adik gue ya? Lu ngaku nggak? Lu ambilin adik gua, Chris. Hah? Ngambilin adik? Ambilin adik gua dia. Yang bener aja lo. Asal ngomong gimana? Terak kuno. Lu jangan ikut campur gua. Sekarang gue lihat ya. Ini motor lo nabrakin motor lo ke sini, ya. Lo mau kemana lo? Baru ini sampai nabrak lagi. Dari ini mas. Hancur itu Nggak benar, semua. Mas. Hancur Dia udah main hancur. nuduh saya lo ini. Main udah dan dia mau nabrak lo tadi. Iya tadi udah berapa bulan. Wah kacau. Yuk. Tapi lo gak kenal sama cowok itu? Enggak. Dia bilang ngambilin adik. Ini orang halu apa gimana sih? Sorry, hati-hati lo jangan kepancing emosi. Takutnya difitnah nih, Chris. Oke siap. Oke. Pegang. Gue tahu lo kesel. Oke. Mundur semua. Sama dia. Oke. Gue tahu lo kesel. Tapi permasalahannya apa? Apa yang lo tuduhkan? Chris Hatta bilang nggak merasa. Lu kalau punya adik diambilin orang Gak lain gimana? mungkin. Gue kenal Iya. dia. Hah? Adik gua diambilin dia. Oke, sekarang gini aja. Juga pada Chris di Hatta. sini. Lo- Masa dia? Iya. Dia cari mangsa yang sabar, lain Bu. tuh. Lo kenal sama dia apa nggak? Ya enggak Lo lah. ngerti yang dimaksud dia nggak? Ngomongnya enggak Ah, jelas. jangan pura-pura nggak kenal lo. Emang enggak kenal kok malu. Lu ambilin adik gua lo ya. Iya. Wah ini fitnah ini. Fitnah, Ini hati-hati live lo. Ya ini semua direkam kan? Direkam kan? Hati-hati lo. Terus saya tuntut kamu bertahu Apa rasa. untutnya buat Mau? gua minta-mintaan Saya lo? tuntut kamu nanti. Lo harus tanggung jawab, lo jangan cari mangsa lain. Iya, lo juga jangan cari sensasi. Adik lo diambilin. Wajar dong gua Iya, abangnya. Orang dia aja nggak kenal. Nggak kenal gimana? Sekarang adik lo berapa bulan hamil? Pokoknya 4 bulan udah. Orang dia aja baru keluar dari penjara baru sebulan. Pokoknya dia bilang Chris Hatta. Pokoknya disebut Chris Hatta bang yang ngambilin gua bang. Udah itu. Oke. Maju nih, sorry nih bro, ya kan? Lo tadi udah ngancurin kaca, ngancurin ruang Panas, kandidat Bang. ya panas, tapi juga lo. Chris. Ah, Sorry nih, gue tuh percaya sama lo, cuman gue jadi ragu-ragu. Tapi kalau begitu dia begitu yakin, Chris. gue juga bingung kan 4 bulan dibilang. Iya, 4 bulan lo. Aja lo ah. Gue baru pulang bulan kemarin. Siapa nama adik lo? Andri. Nama adik lo? Antri. Antri. Gue sangka Andre hamil. Antri ngapain lo?
Antri. Sorry. Tuh, adik gua beneran. Ini nama ade lo ada. Antri. Triwijaya. Antrian. Panggilan antri. Lu jangan malu, Bang. Ah bukan, sorry, lo ngomong nggak jelas, menurut lo kayak kumur-kumur. Gue pengen tanya, antri maksudnya antri kayak antrian gitu, Itu antri. nama panggilan adik gua. Antri. Triwijaya. Antri dari mana? Ya antri aja. Oh ya udah, serah lo apa ya udah. Ini gimana urusannya sama dia? Dia nangis sama lo, bilangnya gimana? Ya pokoknya gue denger jelas tuh dia ngambilin gue Chris Hatta. Nangisnya Udah. gimana nangisnya? Ya pokoknya nangis. Oke, coba Ke. Ini kayak dari tadi kayak cengar-cengir kayak mengetahui sesuatu nih. Apaan? Boleh nggak? Apa? Dekat aja. Boleh dekat-dekat. Tapi dari 31 kandidat ini ada yang mirip adek lo, ah? Biar Kay juga bisa membantu. Nih, mirip nomor 15 nih. Oke, silakan. Oke. Emang selera lo kayak gitu, Chris? Namanya siapa? Bukan ya? Oh, Mas Topan. Gimana kabarnya? Biasa. Boleh lihat mataku? Tuh lihat mata tuh, lihat Boleh lihat matanya. mataku aja. Udah lihat. Oke. Aku lihat ini sih berhubungan, Mas. Oh, Tapi samar. berhubungan dengan Chris Hatta tapi sama Iya. Wah, Chris. Aku nggak lo. Kalau dia bilang kayak yang nomor 15, itu udah pasti bukan. Karena jujur tipikal gue yang kayak nomor 14. Lain salah orang lu. Kagak, adik gue udah jelas mirip-mirip nomor dia nih, nomor 15 nih. Mukanya mirip banget. Mirip banget. Ya, oh, lu sukanya kayak 14 itu? Iya, kalau gue yang kayak gitu demennya. Ya. Oh. Oke, udah sekarang gini. Berhubungan tapi samar-samar. Yang aku lihat hubungannya itu samar. Oke, sekarang gini aja deh. Adik lo aja bawa ke sini. Yes. Jauh lah. Ngapain bawa-bawa adik kalau dia lagi hamil? Udah yang jelas dia sebut nama. Pokoknya dia sebut nama jelas banget. Chris Hatta udah. Gak ada yang lain. Lo ngelabrak sini tapi nggak bawa adik lo, nggak ada bukti. Gimana nih? Kok bawa ke sini? Dia di rumah istirahat. Wah, Ada fotonya nggak? Foto. Gak ada. Ada foto? Gak ada foto, gak ada apa. gue Lu curiga tinggal tapi ngaku aja. kata Ke berhubungan dengan Chris Hatta. Jadi gue bingung maksudnya apa nih? Orang dia aja baru sebulan keluar dari penjara. Oke, relaksasi aja biar relaksasi. Yes. Oke, Apaan udah kursi. relaksasi? Apa? Relaksasi. Udah. Apaan? Relaksasi. Lu mau notis gua? Apa? Bukan hipnotis. Relaksasi. Apaan? Silakan Bi. Oke. Relax aja, Topan. Emang gua punya asam urat. Bukan refleksi, relaksasi. Oke, sekarang kamu fokus ke depan sana. Mana? Oke, depan sana tuh. Ada titik merah di bawah. Nah, itu mbak titik merah. Oke, sekarang atur nafasnya dulu. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika saya hitung 1-3, entah kenapa sekarang matanya menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu secara perlahan. 1, lebih nyaman. 2, lebih rileks. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap buka matanya dan pertahankan posisi badan kamu seperti ini, membuat mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, nama lu siapa? Obat. Tobat. Topan. Benar adik lo hamil? Iya benar. Sama Chris Hatta? Yang hamilin dia tetangganya, sepupunya Chris Hatta. Hah? Tetangganya? Sepupunya. Jauh berarti. Maksudnya gimana sih? Jadi saya samperin sepupunya. Samperin Tapi dia sepupunya bilang- Chris Hatta? Iya. Terus? Dia bilang dia bukan. Oke bukan katanya. Tetangga sepupunya Jadi yang ngambilin adik lo itu adalah tetangganya sepupunya Chris Hatta. Chris Hatta. Kenapa lo marah-marah ke Chris Hatta? Ya biar viral aja bang. Terus mau
motor saya gimana, Mas? Lah mana gue tahu? Kan lo yang nabrakin kaca, mana nanya ke gue lo? Ya kan kalau tadinya viral kan bisa buat ganti motor, Bang. Ternyata ujung-ujungnya duit. Biar saya bisa pansos. Terus sekarang udah ada Chris Hatta, lo mau ngapain? Ya mau kita ganti jawab, tanggung jawab dia. Nah, nih, misalnya nih, Chris Hatta udah tahu lo bohong kan? Lo mengada-ngada doang. Terus lo mau ngelakuin apa sama Chris Hatta? Pokoknya sampai saya bakal guling-guling di depan dia, sampai nangis-nangis di depan dia, biar di viral. Dipanggil infotainment, Bang. Ya udah, balikin Bi. Seperti semula pada hitungan ketiga, biarkan kamu kembali ke kesadaran normal kamu seutuhnya, kembali lebih percaya diri, lebih semangat dari sebelumnya, dan lebih sehat. 1, 2, dan 3. Gimana urusannya? Urusannya gimana? Udah ketahuan lo bohong, bro. Ketahuan gimana? Kok nggak bilang kok? Yang ngambilin adik lo itu tetangganya, sepupunya Chris Hatta. Lo minta maaf. Bang, maaf Bang ya. Bang, maaf Bang. Ya, ya. Jangan tuduh saya Bang. Ya, ya, nggak apa-apa. Motor saya gimana Bang? Udah hancur Bang. Ntar motornya ini aja. Sekarang Bang, tolong Bang, tuh dilihat dulu Bang. Motor saya hancur Bang. Oke, jadi intinya adalah motor lu ya udah. Ya gimana? Salah lo, bro. Ya udah, gini. Sorry, ya udah minta maaf, Chris Hatta, maafin ya. Ya, maafin kok gua, nggak apa-apa. Maafin lo, pemaaf Chris Hatta. Iya. Dah, lo sorry keluar, bro. Sorry bro ya. Maaf ya, bro. Kaget juga Mas ya. Tiba-tiba bisa nuduh saya. Tapi tadi lo sempat deg-degan ya tadi? Enggak. Kenapa gue bisa bilang enggak? Karena abangnya begitu. Iya. Ya kan, rambutnya kayak Naruto gitu. Iya, kayak nggak mungkin banget Iya, gitu nggak ya. mungkin banget. Pasti gue kalau kenal sama perempuan, pasti gue kenal kakaknya, adeknya, mamanya, ibunya. Tapi lo, oh gitu udah pasti. Udah Oh, pasti. pasti lo kenal perempuan, lo kenal keluarganya. Iya, udah pasti itu. Tapi gue ngerasa gak kenal dia. Oke, tapi lo sering mengalami kayak begini, mungkin di fitnah lah segala macam gitu? Ya ampun, bukan sering lagi. Udah langganan di fitnah saya mah. Langganan ya? Iya. Itu makanya ganteng ya? Ya itu efek dari orang terzolimi begitu Oh, Mas. fitnah gue dong biar gue ganteng. Tapi sering ke bawah mimpi ya? Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Mungkin nggak Arbi? Ada hubungan atau mungkin pengaruh dari apa yang dia atau rentetan kejadian yang dialami secara berturut-turut dalam hidup kita sehingga mempengaruhi dalam mimpi-mimpi kita sehari-hari. Bisa jadi. Atau bisa jadi dibalik mimpi-mimpi kita yang mempengaruhi hidupan kita. Ya, secara psikologis akan berhubungan, saling berhubungan. Ini menarik sekali Arbi. Ingat nggak alat yang kita pesen? Ya, Dream. Let's do it. kita coba. Oke. Oke. You wanna try? Ya. Sama Of course. kursi putihnya ada nggak? Sepaket sama kursi putih. Kursi putih, semua kursi putih. Weight chair. Wajar. Mahal punya nih Mas ya. Oh iya, alatnya. dari. Wow. Ya. Oh, di sini, di pinggir. Oke, silakan mungkin Chris Hatta duduk dan diterangkan sama Arbi gimana sih? Jadi Dreamcatcher ini Duduk dulu aku ya. Oke. Yes. Dreamcatcher ini alat untuk menangkap mimpi, isyarat mimpi yang sering terjadi. Biasanya mempengaruhi psikologi seseorang. Oke, ketika kita mempengaruhi itu akan terbawa mimpi. Oke, sekarang saya coba nyalain dulu. Oke, ini bisa ditempel di kepala. Wait. Oke, sambil relax. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Oke, rasakan kembali, ciptakan suasana yang tenang, suasana yang nyaman. Bayangkan sebuah tempat ataupun peristiwa yang membuat Mas Chris merasakan kondisi tersebut dan munculkan kondisi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 munculkan. Dan entah kenapa ketika saya hitung kembali 1 sampai 5, dan entah kenapa pada hitungan kelima masuk dalam kondisi relaksasi yang paling dalam, dan entah kenapa tertidur dengan sangat pulas sekali, menjadikan Mas Chris menjadikan lebih lemas dari sebelumnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, 3, 4, dan 5 tutup mata tidur. Oke,
lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang Mas Kris sekarang rasakan, entah kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Lihat tampilannya. Oke. Dan sekarang ketika saya kembali hitung 1 sampai 5, entah kenapa sekarang dari seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, atur nafasnya kembali. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut menggiring Mas Kris masuk dalam kondisi tidur yang sangat dalam. Ciptakan kondisi tersebut, kondisi yang lebih nyaman, lebih rileks dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Oke. Udah bisa connect-in? Udah bisa connect. Ini udah mulai. Oh, ini alam mimpinya udah masuk ya? Iya. Udah masuk nih. Oke. Oh, ini udah masuk. Ini apa, Bi? Arbi apa, Bi? Oke, masih belum terbaca. Oke. Belum terbaca ya, Bi ya? Oke. Kalau misalnya kita dibalikan sekitar 90 derajat kita balikan ke kiri, ini seperti orang yang terjun dari jurang. Orang yang terjun dari jurang? Iya. Terjun ke jurang maksudnya. Terjun ke jurang, Terjun dari ke atas ke jurang ya? Iya. Kalau kita balikan, terjunnya ke jurang. Kayak biasanya kalau misalnya orang tersebut bermimpi terjun ke jurang, secara psikologis itu berpengaruh terhadap ada perasaan kecewa. Perasaan putus asa, nggak punya harapan, sebenarnya kecewa. Nah, ini apa nih? Iya. Cicak. Kayak cicak terbang, Bi. Yang tadi. Visualnya. Oke, terus Bi? Dia putus asa. Putus asa? Nggak punya harapan. Nggak punya harapan? Kecewa karena dia selama ini membuat suatu usaha tapi akhirnya gagal. Yang sudah ditekuni dari sudah lama dan akhirnya gagal di tengah jalan. Oh gitu ya. Oke. Kayak gitu. Ya udah, mungkin kita bisa sadarin, Bi. Oke. Dreamcatcher nih. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5, kembali ke kondisi sadar Mas Kris, menjadi lebih segar, lebih semangat ketika saya tepuk pundak kiri secara pelan. 1, lebih segar, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 2, 3, buka mata secara perlahan dan atur nafasnya dan biarkan tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih nyaman dari sebelumnya. 4 dan 5. Oke, mungkin Bi kita bisa relaksasi, Bi. Sekalian, Bi, tanggung, Bi. Oke, karena sudah merasakan kondisi yang nyaman sekarang, atur nafasnya kembali dan biarkan apapun yang Mas Kris sekarang rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah merasakan kondisi yang sangat nyaman. Kita akses kembali pada hitungan ketiga, masuk dalam kondisi relaksasi, tapi entah kenapa dalam keadaan buka mata, masuk dalam kondisi relaksasi dan apapun yang terjadi, siapapun yang bertanya pada Mas Kris akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Akses segala informasi yang tersimpan di masa lalu dan ceritakan, membuat Mas Kris lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Tadi mimpi apa, Kris? Kalau bisa diceritakan apa? Di mimpi apa tadi? Atau mimpi-mimpi apa yang selalu menghantui kamu di tidur-tidur kamu akhir-akhir ini? Nah, mimpi kayak sudah terdesak di pinggir-pinggir jurang gitu. Ya bingung, mau loncat juga nggak mungkin, mau stay juga pasti. Ya, bingung aja saya sih kayak. Seperti apa? Apa kamu merasa putus asa atau pernah putus asa? Putus asa enggak, saya mah selalu tetapnya semangat aja, tetap percaya diri. Percaya diri ya. Oke. Kamu waktu itu kan sempat masuk penjara ya? Iya. Bener ya karena kamu memalsukan buku nikah? Enggak. Enggak. Jadi? Jadi ya karena dipaksa aja untuk saya masuk. Tapi pernikahan itu ada? Ada. Bukan mengada-ngada ya? Bukan. Oke. Pada saat itu kamu cinta tidak dengan Hilda? Pada saat itu? Biasa aja. Biasa aja? Ya. Dan sekarang bencikah kamu dengan Hilda? Enggak. Sekarang sosok wanita seperti apa yang kamu inginkan? Apa kamu pengen pacaran atau cuma langsung pengen nikah atau pengen ya deket-deket aja atau masih trauma? Lagi nggak fokus ke sana. Iya. Ya lebih pikirin karir. Ya dekat banyak nggak apa-apa lah. Tapi nggak mau saya bikin komitmen. Oh, nggak mau komitmen, nggak mau serius dulu? Iya lagi. Usaha-usaha kamu selama kamu di penjara
Itu gimana? Ada yang dikabarkan katanya bangkrut, itu benar apa nggak? Benar itu benar. Benar? Iya. Hancur. Hancur-hancuran. Iya. Habis uang banyak? Sangat. Sangat banyak. Ya, jadi banyak karyawan yang pergi kan. Pergi terus untuk ngumpulin karyawan lagi itu susah. Ya sekarang kayak minus. Oh, rugi jadi nih? Jadi rugi. Oke, tapi kamu akan memulai usaha itu lagi? Pastinya dong, harus dikembangkan lagi. Habis uang banyak waktu kemarin di kasus-kasus kamu? Wah luar biasa, banyak banget. Lebih banyak habis uang pas saat kasus kamu dengan pernikahan kamu dengan Hilda atau kasus pemukulan kamu di Anthony Hilena? Sebenarnya kalau kasus yang pertama tuh lebih habisnya ke barang. Kayak mobil, lain-lain lah, pokoknya benda mati. Dijual? Iya dijual, benda mati ya. Tapi kalau kasus yang kedua lebih habisnya ke mata uang. Ada nggak selama di kasus ini yang sampai sekarang masih bikin kamu kepikiran? Nggak ada. Nggak ada? Udah. Kamu udah nothing tulus ya? Iya. Udah move on lah ya? Oke, nggak ada rasa kesal, dendam? Nggak ada saya. Biasa aja. Biasa aja ya? Oke. Dan pertanyaan berikutnya, Zaskia Gotik. Iya, Suka dengan Zaskia Gotik? suka. Kalau dia mau jadi pacar kamu mau jadi pacar dia? Sepertinya iya. Wah. Iya. Oke. Tapi kamu tidak ada perasaan dendam sama siapapun? Nggak ada saya. Oke. Tapi pernah nggak kamu kalau misalnya lagi kesel gitu dalam hal apapun, ingin melampiaskan kekesalan kamu, bisa dengan cara apa? Pukul-pukul. Mungkin kayak saya di rumah kan ada samsak tinju. Samsak tinju? Ya saya pukul-pukul aja. Untuk merilis atau ngelepasin semua kekesalan kamu? Iya, daripada dialihkan kegiatan yang lain bisa lebih fatal. Makanya kamu nggak ada dendam gitu ya? Iya, ya udah saya lampiaskan dengan pukul samsak aja di rumah. Oke, Arbi, balikin Bi. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula dan biarkan Mas Kris menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih percaya diri dan lebih luar biasa dari sebelumnya, dan biarkan hilangkan segala macam kesedihan yang terjadi di masa lalu, menjadikan hal tersebut menjadi lebih baik di masa depan. 1, 2, dan 3. Oke, Kris Hatta. Oh, luar biasa. Aku dari tadi ngomong apa, Mas? Apa? Aku dari tadi ngomong apa? Enggak, ya. Oke loh, oke. Everything is okay. Cuman gini, Arbi, mungkin Arbi ingin menawarkan sesuatu. Dia tadi hobi katanya suka mukulin samsak untuk ngeluarin energi negatif. Sebenarnya ketika kita punya sesuatu masalah ataupun dendam, perasaan yang tersimpan dalam hati, dipendam, itu akan jadi bom waktu nanti di suatu saat nanti. Bom Entah waktu, itu, time bomb ya. Entah itu menjadi penyakit ataupun kita suatu saat akan mengeluarkan bom tersebut dan meledak biasanya. Tapi bom itu bisa keluar sewaktu-waktu dan berbunyi ya. Iya, betul. Oke, tapi kita menawarkan untuk rilis emosi di sini, ada ruang emosi disebutnya. Jadi kita mempersiapkan untuk menghancurkan apapun yang di sana. Ini lebih menarik dari samsak nih, Chris. Iya. Oh iya? Jadi Benar. benda-benda tersebut ada yang mengisyaratkan seperti orang, ada manekin segala macam. Itu mengibaratkan orang-orang yang pernah kita pernah nyakitin kita ataupun kita pernah Biar habis itu nggak ada mereka. dendam lagi Iya, ya. Oh, berarti positif ini ya? positif. Oke. Seperti itu sih. Berminat, Chris? Minat, yuk. Yuk, Langsung oke. aja. Let's go, Sampai Jigo. saya. Oke. Yuk. Wah, ini kayaknya dulu. Wah. Oke, menarik. Silakan ikut Arbi. Siap, Mas Kris. Oke, Mas Kris, di sini ada disebutnya ruang emosi. Ruang di mana kita bisa merilis emosi atau menghilangkan segala sesuatu emosi yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika kita punya emosi yang tertahan dalam hati kita hilangkan di sini. Jadi kita bisa, Mas Kris bisa menghancurkan benda-benda di sini. Jadi Sesuka mengibaratkan hati ya? bebas di sini. Bebas. Ini ada tongkat, ada gergaji mesin juga, bebas. Oke, sekarang Mas Kris pegang ini. Saya bantu akses dulu emosinya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 5 setiap hitungan. Tutup matanya bentar. Akses segala emosi yang terjadi di masa lalu, munculkan segala kekecewaan, rasa sakit hati, ataupun rasa dendam yang terjadi di masa lalu. Alirkan segala sesuatunya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan biarkan sekarang 1, 2, 3 munculkan emosi tersebut dan biarkan
munculkan kembali, lebih muncul dari sebelumnya emosi tersebut. 3, 4, dan 5 munculkan. Oke, buka matanya, hancurkan benda-benda di sekitaran Mas Kris. Oke, bisa dimulai. Apapun yang Mas Kris lihat di sekitaran Mas Kris bisa dihancurkan, dimunculkan kembali emosi-emosi tersebut. Oke, silakan. Hancurkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Apapun yang Mas Kris rasakan di masa lalu, munculkan dan hancurkan kembali segala sesuatu tersebut. Oke, hadirkan kembali emosi tersebut. Hadirkan pernah dikecewakan oleh seseorang dan biarkan Mas Kris hancurkan benda-benda di sekitaran tersebut. Oke, hancurkan, munculkan emosi tersebut dan hancurkan kembali benda-benda di sekitaran Mas Kris, membuat Mas Kris lebih nyaman ketika menghancurkan. Oke, terus hancurkan, lebih hancur lagi, munculkan emosi tersebut lebih besar dari sebelumnya. Lebih besar ketika menghancurkan emosi tersebut. Oke, lebih keras lagi, hancurkan benda-benda tersebut. Ada monitor CPU tersebut, hancurkan, lebih hancur lagi. Oke, lebih hancur dan sangat hancur kembali. Terus munculkan kembali energi-energi. Habiskan kembali. Terus apapun yang terjadi di masa lalu, yang tersisa emosi, rasa dendam, kekecewaan, apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan lebih nyaman ketika mengempaskan energi-energi tersebut. Oke, lebih nyaman lagi, biarkan terus hancurkan kembali sisa-sisa energi negatif yang terjadi. Oke. Jika ada yang masih tersisa dalam emosi di masa lalu, lebih hancurkan kembali. Bayangkan kembali di sekitaran Mas Kris ada sebuah kaca, di mana kaca tersebut terdapat sebuah masa lalu, dan hancurkan masa lalu tersebut yang tersimpan dalam kaca tersebut, dan ibaratkan masa lalu tersebut adalah sebuah kaca. Hancurkan kembali. Oke, jika udah selesai, Perlu nggak dihancurin mejanya? Perlu nggak? Nggak usah. Oke, boleh kalau mau. Udah keras. Oke, sekarang boleh tongkatnya. Oke, boleh tutup mata sebentar. Oke, apapun yang Mas Kris sekarang rasakan, atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih nyaman, lebih rileks. Ketika saya hitung 1 sampai 5, segala sesuatu yang Mas Kris rasakan setelah mengeluarkan emosi tersebut, rasa kecewa, rasa dendam, atau rasa benci yang tersimpan di masa lalu, Mas Kris sudah mengeluarkan emosi tersebut, rilis emosi tersebut sudah semakin lama semakin lancar, dan biarkan apapun yang Mas Kris rasakan di masa sekarang dan di masa depan nanti membuat Mas Kris lebih semangat, lebih percaya diri menatap masa depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, buka matanya. Oke, Kris Hata. Apa rasanya? Lebih enak kan? Kamu biasa kan di samsak tinju tuh. Iya. Ini ada gergaji, ada wah. Better. Lebih enak lagi. Wah, luar biasa. Kalau begitu setelah ini ya kita akan melihat lagi kesempatan Kris Hata. Siapa tahu di sini ada di antara 31 wanita di sini ada yang bisa dekat dengan Kris Hata. Kita akan tahu seperti apa tipe cewek idaman Kris Hata. Dan udah lega? Udah. Kita akan carikan jodoh Kris Hata setelah ini, tetap di garis tangan. Oke, kembali lagi kita di garis tangan. Dan tadi maaf atas kerusuhan yang terjadi sebelumnya, namun kita akan lanjutkan, dan di sini kita masih bersama Kris Hata ya. Iya. Oke, sorry ya tadi Kris ada ribut-ribut ya. Iya, nggak masalah. Gue juga tadi kaget hamilin. Gue pikir lo ternyata temennya Sepupu tetangga gue. Iya, tetangga sepupu lo. Iya itulah ya tadi ya. Berarti ada ujungnya Kris Hata aja ya, kayak. karena ada dia pengen ini aja kali, cari sensasi. Iya. Oke, halu tuh orang ya. Oke. Nah, sekarang. Iya. Kriteria lo gimana? Cewek idaman lo seperti apa? Yang gue suka yang tinggi. Tinggi? Ya putih lah udah pasti. Putih? Oke. Terus? Sama Bahenol. Tinggi, putih, Bahenol. Saskia Gotik kayaknya ya. Iya. Nah, sekarang yang merasa dirinya tinggi, Putih, Bahenol, suka sama Kris Hata, berdiri. Waduh. Waduh. Kris? Ini mah semuanya, Mas. Hah? Gini.
Chris Hatta bakal capek kalau nyeleksi 31 orang ini. Jadi Chris Hatta pilih aja langsung 2, mana wanita yang kamu sukai untuk kita seleksi di sini. Samperin aja, samperin. Samperin aja nggak apa-apa. Aku naik nggak apa-apa ya Mas ya? Naik. Ya biar lebih dekat gitu. Aku tuh jadi nervous loh. Makasih ya lo ngebut kebahagiaan gue. Oke Mas, aku sudah menentukan pilihan. Aduh, gue iri sama orang ganteng ya. Nih, Chris Hatta gini orang teriak-teriak pada nyamperin. Kalau gue mesti Oke, Chris Hatta nomor berapa Chris? Ada 2 orang yang saya pilih di sini ya. Ya, 2, oke. Saya pilih nomor 3. 3? Ya, 3. Oke. Oke, nomor 3 dipilih situ. Oke, nomor 3 turun. Mungkin agak-agak. Oke. Ini kan Chris Hatta lagi milih nomor. Udah kepilih nomor 3. Nomor 3 udah turun kamu ya. Nomor 3. Oke. Selain nomor 3, tenang. Nomor berapa lagi, Chris? Ya. Aku pilih nomor 20 tuh. Oh, yang tadi lagi? Iya. Oh, yang tertunda nomor 20. Apaan sih? Lu apaan? Pas dipilih sama dia nggak apa-apa. Langsung gitu ya Mas. Nyangkut. Gak bisa keluar nih. Bisa keluar lagi nggak? Tarik. Jangan dipaksa nyesek. Aku sakit ya. Aduh, lu gimana sih? Ya, tar. Coba Mas dorong saya tarik. Ayo coba pelan-pelan ya. Langsung saya tarik ya. Iya. Nggak bisa. Pelan-pelan. Sakit, Mas, sakit. Ini jangan ditahan. Oke, pelan-pelan. Sakit, Mas. Potong besinya aja, potong besinya. Oke, jangan. Bisa dibekokin biar. Ini bahaya. Bahaya. Ya, kamu tenang. Oke, kita potong. Ayo. Bahaya. Kacamata. Jangan apa. Sangka mau. Ya, ini apinya di sini, gue pegang tangannya. Mas, jangan dilepasin, aku takut sama. Tapi apinya di sini. Tegang banget tuh kena api. Pelan. Oke, tenang. Sakit loh. Mas, pelan-pelan sakit loh, Mas. Potongan kenapa gini? Minta kerupuk di luar. Mas itu dia mau dibawa kemana? Itu potong malah begitu pagernya. Wah, ini orang keterlaluan. Kamu ngapain sih tadi? Yang dorong siapa tadi? Kenapa? Nggak sengaja kali. Iya nggak sengaja. Lo kalau suka sama Chris Hatta jangan begitu. Ini masalahnya juga nih pagar gue jadi bolong begini. Oke, gini Chris. Ya. Gini kita tunggu tadi kandidatnya sedang digergaji lagi. Tadi kan gergajinya malah, tapi nggak apa-apa sih, penyelamatan pertama ya, penyelamatan. Oh, iya. Oke, tapi cewek-cewek lain nggak dipilih, jangan khawatir ya. Ya. Oke, sambil nunggu kandidat kita tadi digergaji, maksudnya dikeluarkan dari pagar yang nyangkut.
Ada yang mau nunjukkan kebolehannya nggak mungkin untuk memikat Chris Hatta? Mau ngapain? Hah? Bukan rolling. Ini akan kasih keterampilan. Coba keterampilan, buktikan. Apain? Oke, deh nanti turun. Mas Uya katanya 16 mas, kata yang cowok. Turun. Oke, yaudah, lo mau ngapain? Sekarang Kayla mau nanya dulu, kenapa sih Kak Chris Hatta nggak mau pilih Kayla? Ya karena lo gak cantik. Silakan, kemampuannya gimana? Chris Hatta, Iya. kalau misalnya nggak milih Kayla, Ya. akan nyesel banget. Coba lihat. Masih. Coba lo ngapain set. Ini apa nih? Ada lagi. Itu mas. Coba. Bisa, coba. Mau apa? Split. Ya, sobek lah. Ayo. Joget, yes. Iya. Kopro, salto, split. Yalah, Chris. Udah beres, kamu nggak apa-apa. Bulannya kan tadi aku pakai bulannya aku buka yang satu, jadi bisa aku buka deh. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa kok. Yaudah, 19. Minta maaf sama siapa nama kamu? Okta. Sama Okta minta maaf. Turun. Nggak boleh gitu. Minta maaf. Dasar bad. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Yang dipilih aja, lu harusnya ini dong. Iya ngerti ah. Ya udah nggak ikhlas Mas Uya minta maafnya. Nggak ikhlas. Kalian jangan iri, ini udah ada orang yang dipilih Chris Hatta langsung. Jangan iri. Ya. Oke, nama kamu siapa sayang? Clara dan Okta ya. Oke. Clara, seorang wanita cantik yang mendambakan pria tampan dan terkenal. Menurut pengakuannya, dia adalah sosok wanita yang diidamkan oleh banyak lelaki. Dapatkah Clara bertemu jodohnya malam ini? Okta, seorang wanita super seksi ini, merasa trauma dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Okta ingin sekali mendapatkan pria yang setia. Akankah Okta menemukan pria tersebut malam ini? Kita undang saja Arbi dan K. Oke, Arbi dan K. Ya. Dan aduh, saya nggak habis pikir gimana tadi caranya orang bisa masuk pagar nggak bisa keluar. Aduh, sering terjadi. Menegangkan tadi ya. Iya, sering terjadi sekali. Ya, oke. Kalau begitu, Arbi dan K, apa yang bisa dilihat dari Clara? Clara, Oke, butuh apa, K? boleh maju ke depan? Oke, maju ke depan. Kelar. Namanya siapa? Clara. Clara, umurnya berapa? 25 tahun. Lihat mata aku ya. Aku melihat
Ada sifat ambisius yang sangat tinggi, Mas. Ambisi yang sangat tinggi. Maksudnya apa, Kay? Sama ada rasa, ada sensasi. Dia pengen jadi orang terkenal. Masa pansos dong. Oke. Bener ya, Clara? Biasa-biasa aja sih, hidup saya mah sederhana dari dulu juga. Oke. Albi direlaksasi. Oke. Silakan Albi. Boleh minta kursi Uya Furniture. Uya Dia Furniture. Oke. Oke, sini. Kita lihat nih pilihan-pilihan lo, Chris. Ya. Aslinya bagaimana Lihat nih? dulu. Ya. Oke, sekarang fokus ke depan. Oke, ada titik merah di sana. Sekarang fokus ke titik merahnya. Tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan secara perlahan kamu fokus ke jam tersebut di depan mata kamu. Secara perlahan, fokus mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Pada saat saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badan kamu seperti ini dan biarkan masuk dalam kondisi relaksasi, membuat tubuh kamu lebih nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan secara perlahan siapapun yang bertanya nanti sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Clara. Ya. Saya bukan Clara. Yang keras. Nama saya bukan Clara. Nama kamu bukan Clara. Bukan. Bukan. Nama lo bukan Clara. Bukan. Siapa nama lo? Marsina. Marsina. Kenapa kok jadi Clara namanya? Cita saya ingin menjadi pendangdut, Mas. Iya. Jadi nama Clara, padahal Marsina. Ya. Oke. Terus kamu jadi penyanyi dangdut? Emang kamu bisa nyanyi? Bisa, Mas. Bisa. Coba nyanyi dangdut. Saya cerita hatiku, ganti memutih rambutku, bakal untuk tresnoku. Lo yakin suara lo bisa diterima di industri dangdut? Bisa, Mas, suara saya kan bagus. Yang pertama itu bukan suara, Mas, Oh, yang pertama bukan suara. Emang apa? tapi goyangannya. Goyangan. Oke. Emang lo punya goyang andalan? Ada, Mas, saya punya goyangan. Punya goyang andalan? Punya Apa? Goyang apa? goyangan. Ya goyang badan. Oh ya, duduk. Itu Ya, Oh ya udah, oke. Nah, Krisanta kenapa? karena dia ganteng ya, Mas. Yang pertama. Yang kedua, saya pengen pansos. Pengen pansos. Sama aku aja, dia mah pansos. Oh, kamu tulus sama aku? Aku udah tulus dong. Sama aku aja. Ya, oke. Jadi lu pengen pansos sama Krisanta. Terus gimana tuh? Saya harus dekat dengan Chris Hatta, Mas. Karena saya sudah menjadi artis ya, tapi setengah-setengah. Artis setengah-setengah. Maksudnya gimana? Karena dekat sama Chris Hatta, follower saya bertambah, Mas. Oh, emang sekarang followers kamu sekarang berapa? 600K. Oh, 600K sekarang followers kamu. Ya. Terus kamu udah dapat endorse? Udah. Saya dapat endorse obat pemutih. Iya. Oh, apalagi? Lo pernah di endorse apa lagi? Dan obat perontok.
Saya kenapa sih? Sirik aja, ih. 150.000 Mas. Oh, kalau endorse, sekali endorse 150.000. Iya. Terus? Tapi ketika saya dengan Chris Hatta bisa 15 juta. Jadi dia pengen manfaatin lo pansos supaya endorsannya bisa 15 juta. Sekarang obat pemutih sama obat perontok itu 150.000. Udah sama aku aja kataku. Berarti dia nggak tulus dong, Mas? Apa? Nggak tulus? Setengah tulus. Wah! Shock. Udah sama aku aja yuk. Sama apa aja. Ntar lu sabar ya. Oke. Kenapa lo setengah tulus itu gimana? Tulusnya kenapa? Hatta itu Mas. Masa iya sih? Terus? Jarang-jarang ada lelaki. Oh. Kalau Mas Uya Oke. Nah, endorse tadi endorse pemutih itu ada yang pakai obatnya? ada Mas, banyak. Di sini ada yang beli? Nomor 10. Oke. Nomor 10 udah beli obat dari endorsean lo, terus? Dia 3 kali beli tapi dia komplain Mas sama Kenapa? saya. Karena tidak putih-putih. Terus dia beli apa lagi nomor 10? Dia beli obat saya Mas. Obat apa? Obat perontok. Itu lebat dong jadinya. Iya, Lebat dong. Oke. Lagi diraksasa, dia jujur. Oke, terus habis itu rontok. Tapi jangan buka aib di sini dong. Tapi ketika dia mau tetap saja Mas. Lebat. Jadi nggak rontok? Enggak. Kenapa? Karena terlalu banyak. Oh, iya. Oke. Ya udah, tapi lo intinya adalah cita-cita lo pengen jadi penyanyi dangdut terkenal. Iya Mas. Instagram lo followersnya nambah. Iya. Biar endorse-nya jadi 15 juta. Iya. Terus nanti kalau misalnya jadiin Chris Hatta, lo rencana pengen nikah bagaimana? Enggak nikah lah Mas, saya tinggalin aja. Biar dia ngerasain tinggalin sama bininya. Kan udah pernah. Ya, karena saya pengen apa ya? Kamu cuma pengen manfaatin doang. Iya, saya pengen duit dia Mas. Oh, iya. Ya udah, kalau gitu kita bangunin deh, Arbi. Oke. Udah belum? Oke, saya kembalikan seperti semula. Pada tahun ketiga, semuanya kembali dalam kesadaran normal kamu seutuhnya dan menjadikan kamu lebih sehat, lebih semangat, dan lebih luar biasa dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Lo mau Chris Hatta gimana? Saya sama Chris Hatta tuh Mas, udah cinta mati nih. Saya tuh udah jatuh hati sama dia. Apa sih? Gak boleh peluk-peluk. Peluk tuh cuma pansos doang. Lo kenapa lo iri? Lo kenapa sih? Gak boleh peluk-peluk. Apa Ya lo sih? peluk dia kan? Gak boleh. Oh, jadi lo nggak pansos ya, nggak punya niat-niat? Saya nggak pansos Mas. Oh gitu ya? Oke, jadi gini loh. Jadi gini Marsina. Nama saya Clara Mas. Hah? Bukan Clara. Marsina tuh siapa tadi ya? Marsina tuh nama apa sih? Nama gua Clara. Oke, ya udah. Lo tapi sama Clara, sama Chris Hatta tulus ya? Tulus Mas. Chris, gimana Chris? Ya kalau Tanggapan dia- Chris? Hah? Tanggapan kamu gimana? Tanggapan aku masih nggak terlalu yakin nih. Belum. Aku nggak yakin sih Mas. Ya kayak masih belum yakin aja, butuh proses untuk ntar kita bisa ketemu lagi, jalan lagi gitu. Iya. Oke, sekarang masih ada Okta nih yang bisa kita terawang nih. Ya, Okta, silakan. Silakan. Oke. Halo Atta. Umur berapa sayang? Umur aku 27. Oke. Lihat aku ya. Diapain nih? Kenapa, Ke? Aku melihat kebaikan. Kebaikan. Oh.
banyak kesamaan antara mereka berdua. Krisata sama Okta ini. Udah banget gitu. Iya apaan sih? Dia sama gue cocok, makanya sama. Ya udah. Udah jangan. Udah sama gue aja, Bu. Ya udah. Gue merasa harga diri sebagai host diinjak-injak di sini. Mas Uya, kalau sama itu kan kita jodoh berarti kan ya? Berarti aku udah jodoh banget sama dia. Oke. Kebaikan ya. Oke, duduk Okta. Saya pengen lihat apa yang dimaksud kayak kebaikan. Apakah kebaikan benar full, apa kebaikan yang setengah-setengah seperti dia. Oke, Okta. Atur dulu nafasnya, tarik dulu nafas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan sekarang Okta fokus ke jam tersebut. Secara perlahan, jam tersebut membuat mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Biarkan mata tersebut menjadikan lebih fokus, lebih lelah dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi sekarang masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Pertahankan posisi badan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan, nanti siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Okta, Iya Mas Uya. Ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu, Okta. Dulu tuh aku pernah nikah, Mas. pernah nikah? Iya, Mas. Tunggu dulu, kita kan belum tahu ceritanya apa. Terus? Terus udah nikah aku diselingkuhin, Mas. Suami aku malah jalan sama cewek lain. Nikah resmi, nikah siri? Ya enggak sih, waktu itu aku cuma nikah siri doang sih, Mas. Oke, terus punya anak? Enggak, Mas, nggak punya. Terus? Ya udah kan udah nikah ya, Mas ya. Ah. Ya nikah siri juga kan, tapi kan aku ada saksinya, Mas. Ada buktinya juga kok. Ah. Jadi aku nikah sirinya juga kan, ya berarti aku istrinya juga dong. Tapi aku nggak pernah diakuin, Mas, sama dia, Mas. Oh, kayak cerita lu nih, Kris. Gak diakuin. Bisa pas. Iya. Terus. Iya, aku nggak pernah diakuin sama dia. Terus aku difitnah, Mas, sama dia. Katanya aku nikahin dia itu cuma buat merotin hartanya doang, Mas. Padahal aku tuh sayang banget tulus sama dia, Mas. Aku tuh iya? cinta. Iya, Mas. Sayang aku tuh bukan kaleng-kaleng, Mas. Pokoknya original deh, Mas. Aku tuh nikah sama tuh bener-bener, Mas. Aku banget sama mantan dia. suaminya. Oh. Iya, Mas. Iya. Oke, terus ini sempat apa tadi? Sempet nikah. Terus aku itu ya, Mas, aku pernah ditahan hansip tau, Mas. Hah? Iya, Mas. Kenapa tuh? Gara-gara aku kan ngelawan ya, Mas. Abis dia kan nuduh-nuduh aku ngerebut pacarnya, padahal itu kan bukan pacar dia, itu suami aku juga tahu. Iya, terus? Iya, terus dia tuh malah nuduh-nuduh aku gitu, Mas. Padahal kan itu suami aku, cuma suami akunya nggak mau ngakuin aku sih, Mas. Akhirnya? Ya udah deh, sekarang aku udah nggak lagi sama dia aja, Mas. Aku kan cantik ya, Mas ya. Iya. Aku pasti bisa dapet yang lebih dari dia dong. Contohnya kayak Mas Kris Hatta gitu kan. Wow. Oke, ini kayak punya kesamaan mungkin itu ya. Iya. Di K ya. Cuman bedanya Kris Hatta pernah ditangkep, Iya. dimasuk penjara polisi, dia ditangkap hansip. Bedanya di kelasnya masih Kalau ini masih ininya lah, semutnya lah. semutnya Masih versi halusnya. Iya. Makanya kan aku kayak punya kesamaan gitu kan sama Mas Kris Hatta. Berarti kita kan kayak jodoh gitu ya, Mas ya. Ya udah, jadi aku tuh seneng banget tahu ternyata dia ada di sini. Oke, apa yang kamu suka dari Kris Hatta? Dia tuh ganteng, Mas, tinggi, kayak gede, Mas. Ya kan namanya kayak gitu kan kita kebutuhan juga ya, Mas ya. Emang kebutuhan apa maksudnya? Nggak apa-apa, Mas, katanya kalau kayak begitu tuh awet muda tahu, Mas. Aku kan cantik, ya kan? Nah kan makanya kalau misalnya mau cantik awet muda itu kita harus rajin, Mas. Terus ya, Mas, kalau misalnya Mas Kris Hatta itu jadi suami aku atau pacar aku gitu ya, Mas, pas aku nggak usah di deh, Mas, aku telan aja. Iya, enak tuh. Enak. Mas Kris Hatta mau sama aku nggak? Dulu tuh ya, Mas sering Mas banget. Jamil, oh mantan suami kamu? Iya, tapi aku nggak suka, Mas.
Jarang ganti Waduh. Waduh. Iya. Oke. Oh, jadi Mas. Kenapa? Tanya. Tanya apa? Suka gaya apa? Oke. Ini ya. Lo paling suka apa stylenya? Gayanya? Kelelawar melintir ular kobra. Chris, gimana nih? Galak banget, Chris. Ih, galak banget ya. Iya. Aduh. Udah. Cuman jujur, gue suka. Mas Uya, Kenapa? aku kan tahu ya Mas Krisata itu kan kayaknya kalau udah lama di Ya. nggak apa-apa dia udah pulang dari sini aja sama dia. Wah. Tapi jadian nggak kalau Krisata? Ya kalau Mas Krisatanya mau, kalau yang nggak mau yang aja. Oh. Aduh, gawat nih cewek nih. Padahal gue liat tiap hari di sini kayaknya orangnya kalem, pendiam. Ternyata. Iya, benar-benar. Arbi balikin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula, kembali ke keadaan normal kamu seutuhnya. 1, 2, dan 3. Ini kenapa sih Mas Uya? Pada kenapa sih? Apa? Ini pada kenapa? Tadi lo katanya apa tadi? Astagfirullahaladzim Mas, aku nggak gitu tahu Mas. Aku kan baik-baik. Pokoknya Mas ya, aku tuh bakal aku nemuin suami aku yang bener-bener tepat banget. Itu bener-bener kayak ngehargain diri aku banget, kan nggak kayak cewek-cewek sini kan pada Ada Clara, Marsina, iya, Clara dan Okta. Iya. Yang apa namanya? Okta ini benar-benar dia orang yang menjaga kesuciannya. Iya, betul. Ya. Ada juga apaan sih? Siapa yang Clara, orang yang juga ini ya. Tulus ya. Cuman, Mas, aku belum tahu umur Okta berapa, umur Clara berapa. Aku belum tahu. Oh, emang kriteria lo mau yang umurnya berapa? Gue suka daun muda soalnya. Oh, daun muda. Iya. Oke, umur Okta berapa? 27 tahun? 21 tahun. 27. 27 tahun. Kalau kamu? 25 tahun, Mas. 25 tahun. Lu 35 aja so dimuda-mudain lu. Apa? Apaan sih? Kalau aku beneran pening, Kak. Kalau aku beneran pening, Kak. Nggak bohong, Kak. Kenapa sih dia? Kalau aku beneran pening, Kak. Nggak tahu deh Mas, ini pusing deh. Lebay banget deh. Oh, cari perhatian kali ini. Pansos banget. Sos. Kenapa coba lo kenapa? Kamu kenapa? Serius, Kak. Mana aku udah bilang buat aku sakit dari tadi. Perutnya sakit, Mas. Perutnya sakit. Kamu kenapa perutnya sakit? Lagi hamil? Enggak, kayaknya aku bohongan deh. Ini Ini beneran sih. Bisa, Beb. Aku serius, Kak. Aduh, kalau aku pening banget. Ini beneran. Tolong itu masih. Ada yang sakit. Aku sakit banget. badannya mana? Kok bisa sih? Tiba gitu. Hah? Ini pura-pura kali ya? Ini pura-pura biar dapat Krisata kali. Coba dicek. Coba cek, ntar pura-pura nih, acting. Ya udah, kita lanjutin aja deh. Lanjut yuk. Oke, tinggal Okta di sini. Ya. Menurut kamu gimana, Kris? The best, Okta. The best. The best. Ya ampun, sirik aja. Lah, ini siapa? Itu tadi diapain anakku? Kok beda mukanya, Mas? Hah? Beda mukanya benar. Ibu. Ini cowok-cowok ini nih. Anakku diapain tadi? Udah muka kamu. Anaknya Clara kok yang tadi di depan itu. Iya, diapain tadi? Nggak tahu tiba-tiba di sini. Wah. Saya pikir acting. Enggak, beneran.
Wah, diseksa di sini. Enggak. Nama anaknya siapa? Marsina. Marsina. Oh, yang Ya. tadi berarti. Yang aku Clara. Tapi kan namanya sekarang udah diganti Clara, udah di Jakarta. Dulu masih di kampung. Oke. Ya udah, Mas. Ya, Bu. Mas ini kan host. Bukan, dia hostnya. Dia Tolong dong, uang masa kaget, Bu. nggak dibantuin anakku tadi diapain? Harusnya Mas host di sini itu bantuin anakku nyarikan jodoh. Oh iya. Ngapain? Bu, ini Diem-diem bukan, aja. dia bukan host ini, Bu. Saya bukan hostnya, Bu. Jadi hostnya siapa? Saya. Orang kayak begini kok bilang host, Thomas? Ya nggak cocok lah jadi host. Ngimpi sampean ini jadi host. Host itu ya tampangnya ini nih bening kayak begini. Mas, gimana? Cocok jadi aku jadi host, cocok? Ya orang ganteng begini ya cocok lah. Udah dapet jodoh belum? Belum, Bu. Udah dia calon suami saya, dia calon suami saya. Kayaknya Saya hostnya, Bu. ya nggak cocok lah. Wajahnya kayak gini kok jadi host tau. Paling peserta ini ngaku-ngaku. Peserta. Iya kan? Ngaku-ngaku kan? Orang buluknya sama sama dia semua. Coba lihat. Jangan mimpi. Host itu bodinya bening, ganteng. Idamannya kayak gini nih. Ya ini nih. Ya, ini gue kayak bakal diganti. Iya, Mas. iya. Iya, host saya. Saya minta tolong dong, Mas. Iya, boleh. Tolong anak saya carikan jodoh di sini. Ya udah sama saya aja deh kalau gitu. Katanya mau sama aku. Kasihan mamanya. Anak saya itu aja. cantik. Anak saya cantik kan, si Clara? Cantik. Anaknya mau dibawa ke rumah sakit. Ya. Anakku di sini diseksa. Ya Allah, anakku. Masa nggak pergi aja? Ini anak ibunya bener apa? Hah? Kaget gue. Oke, tinggal Okta nih. Gimana, Chris? Ya, kalau dari segi fisik, muka sih Ideal. cocok, ideal ya. Nah, cocok nih Okta. Cuman karena berhubung gue lebih fokus ke karir dulu, Mas. Udah. Jadi kita berteman aja nggak apa-apa ya. Sama aku aja. Ya udah, tapi Chris intinya emang lu cuma mau berteman aja dulu. Nggak mau, Mas. Aku pengennya jadi istrinya. Ntar aja, ntar. Ya, Sabar. Ya, Mas. Iya. Tapi aku boleh nggak belajar gimana sih kelelawar menjepit kobra tadi ya? Apaan sih, Mas itu? Itu apaan, Mas? Aku nggak ngerti. Ngerti jurus kungfu. Ya kan? Kenapa sih? Hah? Maksudnya kenapa? Apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah, Okta, mohon maaf tapi kan tadi bisa Iya, bisa berteman. Jadi walaupun kamu nggak Nggak jadi pacar. jadi pacaran, tapi kan Ya. bisa tetap berteman, ya kan? Ya kan? Tapi makanya kan aku belum dapet jodoh berarti ya. Bisa Aku boleh berteman, jadi ya. lagi nggak Nggak, nanti? ya, boleh. Pokoknya kamu walaupun ini kan cuma berteman tapi kan tetap bisa berkomunikasi ya. Ya, kan? bisa berkomunikasi. Ya, oke. Ya maaf ya. Aku boleh nyari jodoh lagi. Ya. Oke, Maksudnya- boleh naik tribun lagi ya. Chris, gimana Chris? Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita jadi tahu karakter wanita macam-macam sini ya. Benar. Oke. Cuman ya udah. aku cuma nggak habis pikir. hanya satu hal yang bikin aku kasihan. Kenapa? Ini kan dari tadi aku yang ditanyain, yang ini enggak. Apa? Ini cocok Ya mereka enggak. kan buluk-buluk. Kata ibu yang tadi, ya kan? Padahal mereka tuh ganteng-ganteng. Ya. Gajah tenggelam ganteng. Ya. Oke. Ya. Ya udah, kalau begitu makasih buat Chris Hatta Ya, dan sama-sama. Kay dan Arbi, tapi minimal Chris Hatta. Menurut Kay kira-kira Chris Hatta bakal menemukan jodohnya di tahun 2020 ini atau tidak? Kayaknya karir dulu lah ya. Karir dulu. Chris Hatta pernah bilang di YouTube channel saya Uya Kuya TV, dia bilang dalam 6 bulan ini dia bakal meraih kesuksesan. Terjadi atau tidak? Kayaknya memang mengambil masa kesempatan yang memang dia telat ambil kemarin. 8 bulan ketinggalan 8 bulan dia bakal ketinggalan, mengejar dia 3 di bakal 2020 mengejar, ini. yes. Luar biasa, amin. Oke. Amin. Ya udah, kalau begitu buat pemirsa yang ingin mendaftarkan mencari jodohnya membagikan kisah di sini bisa kirimkan ke DM Instagram kita di @garistanganantep.